Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih mengkaji materi keimanan kita kepada hari akhir. Allah SWT merahasiakan waktu terjadinya Yaumus Sa'ah. Tetapi Allah SWT melalui Rasulnya memberitahukan tanda-tanda kedatangannya. Artinya kalau tanda-tanda itu sudah ada, baik sebelum kita maupun pada saat kita hidup ini, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa hari akhir itu semakin dekat. Jika hari akhir itu semakin dekat, maka normalnya orang-orang yang mempergunakan akalnya, orang-orang yang beriman akan mempersiapkan bekal terbaik dan meninggalkan beban sejauh-jauhnya. Apa tanda-tanda kecil datangnya hari akhir, Bapak Ibu? Yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Jum'ah, Rasulullah SAW menyampaikan, Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kami adalah umat yang akhir, tetapi kami adalah umat yang awal pada hari kiamat. Artinya setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, yang oleh Allah ditugasi untuk mendakwai seluruh manusia, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad oleh Allah SWT sebagai penutup Nabi, sebagai penutup Rasul. Allah yang telah menetapkan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ini menjadi pertanda bahwa Yaumus Sa'ah itu tidak jauh waktunya. Maka bisa digambarkan seperti kedekatan antara tingginya jari telunjuk dengan jari tengah. Walaupun beliau wafat sampai dengan sekarang hampir 1500 tahun. Tapi ini waktu yang sebenarnya relatif singkat.
dibandingkan rentang usia seluruh manusia yang sudah tinggal di bumi Allah ini. Yang kedua, sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada malaikat Jibril, yang didengarkan oleh sahabat Umar bin Khattab melalui riwayat Imam Muslim, di antara tanda-tanda datangnya hari akhir, kata Rasulullah SAW, apabila hamba sahaya melahirkan anak tuannya. Hamba saya itu dulu diperoleh di abad ke-7 melalui peperangan. Atau membeli hamba saya. Kalau melahirkan anak tuannya, berarti terjadi sesuatu antara hamba saya dengan tuannya. Tanda berikutnya, kata Rasulullah SAW, ketika orang-orang miskin berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat dan tinggal di dalamnya. Mungkin muncul pertanyaan pada Bapak Ibu. Kalau orang dikatakan miskin, bagaimana mungkin dia mampu membangun gedung bertingkat? Ternyata dimaknai, yang miskin bukan karena tidak punya harta, tetapi yang miskin adalah jiwanya. Ketika orang senantiasa merasa kurang, maka sebenarnya dia dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW menyampaikan, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak, tetapi orang kaya itu orang yang merasa cukup jiwanya. Jadi makna dari orang miskin yang berlomba-lomba membangun gedung adalah mereka yang secara lahiriah berharta, tapi secara batiniah mereka miskin. Bukankah yang tertangkap sebagai pelaku koruptor itu orang-orang yang sudah berharta? Kalau kita mendengar berita, melihat berita, orang sampai korupsi bukan juta, bukan miliar, tapi triliun. Triliunannya pun bukan 1, 2, bukan puluh, tapi ratusan. Apa yang terlintas di pikiran kita, Bapak Ibu? Yang terlintas di pikiran saya, ini orang makannya apa? Wong lengko sabungkus paling 6.000. Korupsi sampai triliunan pantuku lengko pirang bungkus. Itu karena apa? Jiwanya miskin. Sehingga harta yang banyak itu tidak membuat jiwanya puas. Ini yang pernah Rasulullah sampaikan. Kalau ada di antara kalian diberi 1 lembah emas, kalian akan minta 2 lembah. Diberi 2 lembah, akan minta 4 lembah. Inilah gambaran orang yang hidup di akhir zaman, miskin tapi mampu membangun gedung-gedung bertingkat. Yang berikutnya, orang-orang yang bertelanjang kaki diangkat menjadi pemimpin. Apa makna bertelanjang kaki? Tidak punya terompah, tidak punya sandal, tidak punya dasar-dasar keimanan, tidak punya dasar-dasar keilmuan untuk memimpin. Maka ketika memimpin, bagaimana? Memimpinnya dengan hawa nafsu, memimpinnya tidak menggunakan akal, memimpinnya melabrak aturan. Bukankah itu ya sekarang yang kita saksikan? Orang-orang yang diberikan amanah, mereka karena tidak punya dasar-dasar keimanan yang kuat, tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kadang-kadang membuat kita heran, ketika dilantik di atas kepalanya diletakkan kitab suci. Tetapi ketika menjabat malah korupsi. Berarti yang digunakan untuk melantik itu diingkari. Ini kan gambarannya seperti orang yang tidak punya alas kaki. Dan kita menyaksikan itu.
Yang berikutnya diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum disia-siakannya amanah. Apa ini maksud dengan disia-siakannya amanah? Ketika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk tugas tertentu, misi tertentu, sahabat yang diutus, sahabat yang ditugasi adalah sahabat yang punya kompetensi, sahabat yang punya kemampuan. Demikian juga khalifah-khalifah sesudah beliau. Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar menugasi sahabat-sahabat yang lain karena kompetensinya, bukan karena koneksi. Sekarang banyak orang meraih jabatan bukan karena kompetensi, bukan karena kemampuan, tapi karena ranking, rengek-rengek sambil nyangking. Amanah reformasi, Bapak Ibu, yang dulu di demo di tahun 98, itu karena telah akutnya penyakit yang disingkat KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Karena apa? Ingin negeri ini dipimpin oleh mereka yang punya kemampuan. Sehingga yang dibangun apa? Istilah sekarang namanya meritokrasi. Orang berkarir berjenjang dari pangkat rendah sampai pangkat tinggi. Karena apa? Kualitas. Tapi karena punya koneksi, nepotisme, akhirnya orang-orang yang tidak punya kemampuan loncat. Ibarat orang mengendari kendaraan. Ada 10 orang. 9 orang itu gantian, pinter nyupir semua. Lah ada orang ke-10 ini tidak pinter nyupir, tapi punya mobil. Langsung dia nyupir. Akhirnya apa? U kuadrat, ugal-ugalan. Yang diinjak gas terus, orang pernah nginjak rem. Nyeruduk mana, nyeruduk mene. Ini terjadi. Tanda ini sudah kita lihat. Karena apa? Kata Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir sa'ah. Ketika suatu persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi kalau tidak ahli, ya jangan pengen diberi amanah tentang itu. Kerjakan sesuai dengan keahlian. Yang terakhir, tanda dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah diangkatnya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Dengan cara apa ilmu agama diangkat? Diwafatkannya orang-orang alim. Kalau orang alim pada wafat, yang tersisa orang jahil. Kalau orang jahil yang tersisa, maka mereka memberikan fatwa dengan kejahiliannya. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Si kalau ditanya, jawabannya, oh menurut saya, berarti ini orang jahil. Kalau orang alim, mereka tanya, oh menurut Quran seperti ini. Menurut hadis seperti ini. Bukan menurut dirinya. Karena persoalan hukum itu kewenangannya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Inilah tanda-tanda yang saya rasanya kok semuanya sudah ada. Sudah muncul. Yang belum muncul tinggal tanda-tanda besar. Apa tanda-tanda besar itu? Insya Allah disampaikan pada materi yang akan datang.
Demikian, wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.